Halo para investor dan trader kripto dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di edisi Market Update harian kita, di mana kita akan menggali lebih dalam tentang pergerakan harga Bitcoin dan altcoin lainnya. Hari ini kita akan membahas bagaimana siklus pasar dan sentimen investor membentuk lanskap kripto, serta isu-isu makroekonomi yang perlu kita perhatikan. Kondisi market kripto pada hari Jumat 28 Maret 2026 menunjukkan sentimen fear. Mari kita telaah bersama-sama. Penting untuk diingat bahwa semua informasi yang disampaikan dalam video ini bersifat edukasi semata. Ini bukan merupakan saran keuangan atau ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto. Pasar kripto memiliki volatilitas tinggi dan keputusan investasi harus selalu didasari oleh riset dan analisis pribadi yang mendalam. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri. Mari kita lihat kalender ekonomi global yang akan berpengaruh. Pada tanggal 24 Maret, German Flash Manufacturing PMI dan Services PMI dirilis. Angka sebelumnya 50,7 dan 53,4. Juga ada Flash Manufacturing PMI dan Services PMI dari Inggris dengan angka sebelumnya 52,0 dan 53,9. Kemudian dari Amerika Serikat, Flash Manufacturing PMI dengan angka awal 51,2 dan Services PMI di harga 52,3. Semua angka ini belum dirilis untuk data aktualnya, namun perkiraan menunjukkan sedikit penurunan. Ini bisa mengindikasikan perlambatan aktivitas ekonomi di zona Euro, Inggris, dan Amerika Serikat. Lalu di tanggal 25 Maret, data CPI dari Australia menunjukkan kenaikan dari 0,4% menjadi 0,1% untuk bulanan, dan tetap di 3,8% untuk tahunan. CPI Inggris juga tetap di 3,0% dari tahun ke tahun. Kemudian di tanggal 26 Maret, US Unemployment Claims menurun dari 205.000 menjadi 211.000, menandakan kondisi pasar tenaga kerja yang masih kuat. Terakhir, di tanggal 27 Maret, retail sales bulanan Inggris melonjak signifikan dari minus 0,6% menjadi 1,8%. Secara keseluruhan, data ekonomi menunjukkan gambaran yang beragam. Kita melihat pelemahan manufaktur dan jasa di beberapa negara maju, namun kondisi pasar tenaga kerja AS masih solid dan penjualan retail Inggris pulih cukup kuat. Ini bisa menciptakan ketidakpastian bagi market kripto karena sentimen investor mungkin terpecah antara optimisme ekonomi di satu sisi dan kekhawatiran resesi di sisi lain. Berita makro kripto yang pertama, Federal Reserve Amerika Serikat memberikan sinyal akan menghentikan kenaikan suku bunga. Hari ini, The Fed mengumumkan rencananya untuk mempertahankan suku bunga stabil dalam waktu dekat, mengutip tanda-tanda perlambatan inflasi dan pertumbuhan ekonomi moderat. Keputusan ini mengikuti serangkaian kenaikan suku bunga sebelumnya yang bertujuan mengekang inflasi tanpa menghentikan aktivitas ekonomi. Keputusan The Fed untuk mempertahankan suku bunga sangat penting untuk pasar kripto, karena mengurangi tekanan langsung untuk mengetatkan kondisi keuangan. Suku bunga yang lebih rendah atau stabil umumnya membuat aset berisiko seperti kripto lebih menarik, mengurangi biaya peluang memegang aset tidak produktif seperti Bitcoin dan Ethereum. Kebijakan ini dapat mendukung sentimen positif untuk investasi kripto, terutama dalam jangka pendek. Berita makro kripto kedua datang dari Eurozone. Data inflasi mengonfirmasi tekanan harga yang meredah. Laporan inflasi terbaru dari Eurozone menunjukkan perlambatan kenaikan harga konsumen, sejalan dengan pernyataan ECB bahwa tekanan inflasi di wilayah tersebut meredah. Data menunjukkan tingkat inflasi 4,1%, turun dari 5,0% bulan sebelumnya, sebagian besar didorong oleh penurunan harga energi dan makanan. Analis menafsirkan ini sebagai tanda bahwa langkah-langkah pengetatan ECB mulai menunjukkan efek yang diinginkan, meskipun inflasi inti masih sedikit tinggi. Data inflasi Eurozone ini mempengaruhi pasar kripto dengan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap mata uang fiat tradisional. Perlambatan inflasi dapat berarti bahwa Bank Sentral Eropa mungkin akan menghentikan atau memperlambat kenaikan suku bunganya, yang pada gilirannya dapat membuat cryptocurrency lebih menarik sebagai lindung nilai terhadap stabilitas mata uang fiat. Apalagi inflasi yang mereda dapat memperkuat euro, berpotensi mempengaruhi status Bitcoin sebagai aset safe haven relatif terhadap mata uang fiat Eropa. Yang ketiga adalah perlambatan pertumbuhan kredit di Tiongkok di tengah ketegangan geopolitik. Data terbaru dari Tiongkok menunjukkan perlambatan ekspansi kredit, dengan pinjaman baru denominasi yuan menurun lebih dari yang diperkirakan dalam periode pelaporan terbaru. Perlambatan pertumbuhan kredit ini mencerminkan kondisi likuiditas yang lebih ketat,
di tengah ketegangan geopolitik yang berkelanjutan dan penyesuaian ekonomi domestik. Pemerintah Tiongkok telah mengirimkan sinyal pendekatan hati-hati terhadap stimulus, menekankan stabilitas daripada ekspansi agresif yang dapat memengaruhi harga komoditas dan sentimen risiko global. Perlambatan pertumbuhan kredit di Tiongkok memengaruhi pasar kripto dengan berkontribusi pada penghindaran risiko yang lebih luas secara global. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, pengurangan likuiditas Tiongkok dapat menyebabkan penurunan investasi dalam aset pertumbuhan, termasuk kriptokurensi. Lingkungan ini dapat menciptakan tekanan ke bawah pada harga kripto karena investor mencari aset yang lebih aman atau mengurangi eksposur mereka terhadap pasar dengan volatilitas tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi. Sekarang kita beralih ke Fear and Greed Index. Indeks ini adalah barometer psikologis pasar kripto dan saat ini menunjukkan angka 23 yang masuk dalam kategori fear atau ketakutan. Angka ini menandakan bahwa investor sedang dalam suasana hati yang cemas atau ragu-ragu di pasar. Perlu diingat, angka 23 ini sama dengan hari sebelumnya. Untuk perbandingan, minggu lalu angkanya 30 dan bulan lalu angka 14 yang masuk kategori extreme fear. Indeks ini menunjukkan bahwa saat ini banyak investor mungkin lebih cenderung untuk menjual atau menahan daripada membeli secara agresif. Angka ketakutan yang tinggi seringkali menjadi sinyal potensi pembalikan bullish bagi investor kontrarian. Namun bagi mayoritas, kondisi ini justru menandakan kehati-hatian. Kita lihat bagaimana sentimen ini akan berkembang, terutama dengan adanya berita makroekonomi yang beragam. Selanjutnya kita akan membahas P-Cycle Top Indicator. Indikator ini sangat menarik karena pernah secara akurat menandai puncak dari dua siklus bull market Bitcoin sebelumnya. Sederhananya, ini adalah sebuah alat yang membandingkan dua moving average, yaitu moving average 111 hari dan moving average 350 hari yang dikalikan dua. Ketika garis moving average 111 hari bergerak naik dan melintasi moving average 350 hari dikalikan dua, secara historis ini menandakan bahwa puncak bull market sudah dekat. Saat ini, nilai moving average 111 hari berada di angka 79.782.62, jauh di bawah moving average 350 hari dikalikan 2 yang berada di 196.501.65. Ini menunjukkan bahwa kita belum mencapai level puncak bull market yang sering diindikasikan oleh P-Cycle Top. Dalam pandangan historis, ini bisa berarti masih ada ruang untuk pertumbuhan sebelum kita mendekati potensi puncak siklus. Indikator ini bertindak seperti lampu peringatan dini, belum menyala, masih ada jalan yang cukup panjang. Lanjut ke Puel Multiple. Indikator ini mengukur profitabilitas para penambang Bitcoin dan juga memberikan gambaran fase siklus pasar. Puel Multiple dihitung dengan membagi nilai harian Bitcoin yang baru ditambang dalam dolar Amerika dengan moving average 365 hari dari nilai ini. Nilai Puel Multiple saat ini adalah 0,772. Secara historis, nilai antara 0,5 dan 0,75 sering dikaitkan dengan fase akumulasi yang dalam, sementara nilai di atas 4 atau 5 biasanya menandakan puncak pasar. Dengan nilai saat ini di 0,772, kita berada di ambang batas atas zona akumulasi, atau mungkin sudah mulai bergerak keluar dari fase akumulasi yang dalam. Ini bisa diartikan bahwa tekanan jual dari penambang sudah mulai mereda, atau mereka sedang menunggu harga yang lebih tinggi. Ini bukan sinyal beli atau jual, namun ini adalah indikasi bahwa market kemungkinan sedang berada di periode transisi antara fase akumulasi dan potensi kenaikan harga selanjutnya. Peluang untuk akumulasi memang masih ada, tetapi sudah tidak sekuat kondisi ketika harga berada di bawah 0,5. Dari sekitar 30 indikator siklus pasar, mari kita bahas 3 yang paling menarik. Pertama, kita punya Bitcoin AHR 999 Index. Saat ini nilainya 0,33, jauh di bawah target 4. Ini mengindikasikan bahwa Bitcoin masih belum berada di puncak siklus harga. Target nilai 4 yang belum tercapai menunjukkan kita masih memiliki potensi kenaikan yang signifikan jika dibandingkan siklus pasar sebelumnya. Ini bukan lampu hijau, tapi lebih seperti green light yang masih abu-abu. Kedua, ada P-Cycle Top Indicator yang sudah kita bahas sebelumnya. Nilai saat ini 79.782, jauh dari target 196.502. Ini kembali menegaskan bahwa tekanan beli yang besar untuk mencapai puncak siklus tertinggi masih jauh. Ketiga, Puel Multiple. Dengan nilai saat ini 0,80,
sedikit di bawah target 2,2. Ini menandakan bahwa para penambang Bitcoin belum sepenuhnya mengambil keuntungan secara agresif dari harga saat ini. Mereka mungkin masih menahan Bitcoin hasil tambang mereka, menunggu harga yang lebih tinggi untuk menjual. Secara keseluruhan, cerita dari berbagai indikator ini konsisten. Market belum mencapai puncak siklus dan masih ada ruang untuk kenaikan. Namun, kondisi market seperti ini perlu disikapi dengan kehati-hatian karena tekanan masih terasa, seperti yang ditunjukkan oleh Fear and Greed Index. Semua yang kita bahas hari ini adalah murni untuk tujuan edukasi. Jangan pernah menganggapnya sebagai nasihat investasi. Pasar kripto sangat dinamis dan harga bisa berubah sewaktu-waktu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan dengan matang sebelum membuat keputusan investasi. Semoga analisa ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di market update berikutnya. Tetap bijak dalam berinvestasi.